Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam Yohanes 4 ayat yang ke-6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan juga si ini berkata dengan jelas bahwa Petrus dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus, karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, dan Petrus sudah mengatakan dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Semoga damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita di sore hari ini. Puji nama Tuhan. Dan juga saya berdoa semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih, biarkan kami membangun dasar-dasar iman kami dengan teguh Bapa di surga, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya masih membaca Matius 8 ayat 18 sampai dengan 18. Matius 8 ayat 18 sampai 22. Puji Tuhan. Demikian bunyi firman Allah. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilingnya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepada guru, aku mau mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung mempunyai sarang, tapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Wow. Seorang lain, yaitu seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku. 22. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Puji nama Tuhan. Dari ayat ini saya mengajukan pertanyaan, unsur-unsur apakah yang terlibat ketika kita membangun dasar yang kuat? Karena tema kita adalah membangun dasar yang kuat. Unsur-unsur yang terlibat ketika kita membangun dasar yang kuat menurut Matius 18 ayat 18 sampai 22 adalah pistepo tu Yesu, ya, pistepo. Kalau biasanya orang pisteo, ya, pisteo. Tapi dalam Greek modern itu pistepo, ya, pistepo tu Yesu. Percaya kepada Yesus. Jadi kita tahu kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saya teringat bagaimana di dalam Yohanes 1 ayat 12, sebanyak orang yang menerima dia diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang terpanggil, mereka yang percaya kepada Yesus, ya. Jadi percaya kepada namanya. Di dalam kehidupan ini kita diberikan exousia, tapi bacanya exousia. Nah, exousia ini ada beberapa arti, dan saya suka itu. Tapi yang pertama itu yang saya sangat suka, karena yang lain tidak akan bisa kita lakukan kalau yang pertama ini tidak ada. Yang pertama itu jurisdiction. Jurisdiction itu adalah hak hukum untuk melakukan. Jadi kita punya hak hukum untuk melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Karena kita sudah punya lisensi dari surga. Kita sudah punya mandat dari surga. Kalau mandat itu kita lakukan, kita akan menikmati kuasanya lebih dari sekedar, ya. Jadi kalau sakit, ya timbang tangan saja. Kau punya jurisdiction, kau punya kuasa. Jadi yang kedua itu authority. Jadi authority, wewenang. Wewenang itu seperti kalau polisi, ya, di jalan raya, bagaimanapun truk itu kencangnya, kalau sudah diangkat tangannya untuk menghentikan, dia akan berhenti.
Bukan karena dia hebat, tapi ada wewenang yang negara ini memberikan wewenang kepada dia. Enggak, bus yang besar itu atau truk-truk yang besar itu kalau sudah dikatakan stop, ya harus stop. Ya nggak bisa dilanggar. Kalau dilanggar kamu dihukum. Nah, eksusia itu Tuhan berikan kepadamu. Ada wewenang yang Tuhan berikan untuk mengusir setan-setan dalam namanya. Jadi itulah sebabnya katakan orang yang itu mereka yang menerima dia dan percaya kepada namanya, itu kita mendapatkan kuasa itu. Yang ketiga ada istilahnya itu power, kuasa. Saya bersyukur sejak 1 Maret 1987 sampai hari ini saya tetap bisa menikmati kasih dan kuasanya itu. Ya, ketika saya sakit tinggal menumpangkan tangan, atau anak-anak saya, keluarga saya sakit tinggal menumpangkan tangan. Karena saya tahu di dalam saya setiap pagi itu mengatakan, alirkan kuasamu ketika saya menumpangkan tangan atas orang sakit, atau ketika saya mendoakan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Itu sebabnya saya berdoa setiap hari untuk mereka-mereka yang sakit, berdoa bagi mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan memberikan itu. Dan yang ketiga adalah strength, kekuatan. Jadi kalau kita memiliki eksusia itu, kita memiliki kekuatan Tuhan. Right, hak. Ya. Jadi kalau kita orang yang percaya, kita punya hak untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir itu adalah liberty, kemerdekaan. Kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari tipu muslihat, tipu menipu. Di sini kamu katakan A, di sana kamu katakan B. Itu namanya tipu menipu. Kita tidak boleh. Kalau engkau mau menikmati kasih dan kuasanya Tuhan, jangan hidup tipu menipu. Katakan aja ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau engkau mau mengatakan yang tidak benar, kamu yang mendapat dampak. Engkau sedang mendoakan dirimu seperti yang kau harapkan. Dan saya berharap semoga Tuhan kalau ada orang-orang yang mengatakan yang tidak dikatakan orang, lalu dikatakan kepada dirinya seperti itu, saya berharap itu terjadi dalam dirinya. Bukan melalui saya, tapi bisa saja melalui orang lain. Kalau dikatakan ini melalui doa, saya tidak berdoa, tidak. Tapi saya mau katakan, jangan pernah merekayasa perkataan-perkataan. Kalau kita perkataan-perkataan kita tidak ada kuasanya, kosong. Tidak boleh merekayasa perkataan-perkataan untuk membenarkan diri kita sendiri. Biarkan aja. Ya, kalau orang memfitnah, silakan saja. Silakan. Saya sudah terlalu banyak menelan fitnahan-fitnahan. Tapi saya tetap sabar saja. Itu ada urusan Tuhan sendiri. Urusan dengan Tuhan. Buat apa kita urusan, apalagi urusan polisi. Aduh. Haleluya, puji Tuhan, Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kau baik, Tuhan. Segala perkataanku tidak ada yang tidak engkau kendalikan. Saya bersyukur. Saya tidak pernah mengatakan kepada seseorang untuk memenjarakan orang lain. Tapi dikatakan saya harus memenjarakan orang lain. Haleluya. Tapi kalau orang itu sudah pidana, ya, orang itu sudah pidana, itu seringkali memang ya. Bukan sekali dua kali saya memasukkan orang ke dalam penjara. Tapi kalau sudah pidana. Tapi kalau tipu menipu, saya nggak pernah memfitnah, nggak pernah mau lapor-lapor orang. Karena saya tahu itu urusannya dengan Tuhan. Kalau memfitnah itu urusan dengan Tuhan. Kalau sudah pidana, itu supaya dia tahu lain kali tidak dia ulang. Kalau dia tidak kita lapor, dia merasa di atas angin. Dan biasanya kalau saya sudah lapor,
aparat, biasanya mereka lebih lebih lunak, lebih lembut, ya. Dan saya bersyukur orang-orang yang saya laporkan itu ketika saya mula-mula ngotot untuk memenjarakan dia, tapi setelah itu ya enggak lah, saya tahu apa, cuma saya hanya memberikan pembelajaran supaya mereka menghargai tangan ini bukan dipakai untuk mukul orang. Nah kalau untuk itu pasti saya akan lapor itu. Saya tidak suka orang, apalagi mukul istri orang di jalan raya saja saya lapor itu orang. Asal saya lihat, saya dengar, saya lapor itu. Kalau saya sudah bilang enggak, jangan dipukuli. Kalau marah, tapi jangan dipukuli, ya, nggak boleh. Apa kalau dibilang apa hakmu apa? Nah, saya langsung telepon aja ke polisi. Tunggu ya di sini ya. Kalau kamu hebat, tunggu di sini. Lari dia. Ya, jadi ada seorang itu yang kita bela, sudah berapa tahun itu dia datang kemari, terima kasih, tapi akhirnya mereka sudah pisah, ya, karena dia selalu lalu tangan. Jadi waktu saya mau lapor ke polisi itu, dia suaminya itu sok hebat, saya nggak takut siapapun. Kalau dia lalu tangan sama saya, wah itu lebih bahaya lagi kan. Jadi saya telepon, dan kemudian beberapa tahun kemudian dia tinggal di Monjok, tapi istri saya lupa nanyakan alamatnya itu di mana dia di Monjok. Jadi dia pada akhirnya lolos dari pukulan-pukulan bulan-bulanan dari suaminya. Semua orang nggak ada berani, tapi saya nggak apa, karena saya lihat orang memperlakukan seorang wanita. Saya bilang seorang laki-laki yang mempersekusi wanita, apalagi orang yang dicintainya, itu bukan laki-laki, itu pengecut. Nah, jadi eksusia itu kita miliki dari Tuhan, bukan untuk melakukan kekerasan. Eksusia itu kita nikmati atau kita miliki untuk menolong orang terlepas dari belenggu dosa. Tapi kalau orang itu sudah diberitahu nggak mau, ya sudah, terserah saja kan gitu. Tapi kita sebagai orang yang percaya sudah mengatakan. Dan yang terakhir, agapituteu, mengasihi Allah. Jadi mengasihi Allah, agapituteu, agapitu antropi. Antropi itu omikron tambah iota, kalau dibaca dalam Greek modern itu menjadi i, antropi. Oi itu di situ menjadi jamak, ya. Jadi orang-orang atau mengasihi orang-orang. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Itulah sebabnya kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal bumi, dan kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi kita mengasihi karena Tuhan memerintahkan. Semoga kita adalah orang-orang yang mengasihi, dan kita mau membangun dasar hidup ini. Karena apa? Ketika kita mau membangun dasar hidup ini bukan karena kekuatan kita, bukan, tapi karena kita percaya kepada Tuhan. Bukan pula karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan agapi, mengasihi. Dan yang ketiga, yang ketiga, ipakuo. Jadi kalau kadangkala masih terapa dengan Old Greek, ya. Ipakuo itu berarti taat, tunduk, takluk dalam kehidupan, menaklukkan diri kepada Allah. Juga membuka pintu hatinya untuk Tuhan, yang terus-menerus membuka pintu hatinya. Jadi ipakuo toteu itu ketaatan kepada Tuhan.
atau mentaati Allah, itu harus kita terus menerus lakukan, dan kita harus terus buka pintu hati kita ini untuk bisa melakukan apa yang terbaik dalam hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya berharap ketika kita membangun dasar-dasar yang teguh, ingatlah, tidak ada kekuatan dasar yang teguh terkecuali Anda percaya, Anda mengasihi Allah, dan Anda mentaati Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita, dan ketika engkau lakukan itu, saya yakin dan percaya dasar imanmu akan menjadi teguh. Kepercayaanmu terhadap janji-janji firman Allah akan menjadi mantap, karena engkau tidak pernah bermain-main dengan Tuhan. Dan ketika orang tidak pernah bermain-main dengan orang, walaupun orang lain orang mau bermain-main dengan dirinya, dengan dunia ini, ya yang saya katakan sarkikos atau sarkinos itu, ya biarkan saja mereka. Tapi kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tuhan, mari kita tunduk kepala kita. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami bersyukur, dan biarlah kami membangun dasar iman kami dengan meyakini Yesus, mengasihi Yesus, dan taat kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tangan kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dan datang kepada mereka. Kau tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu, dan kau mampu menumpangkan tangan mereka. Dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang mereka dapat perintah keluar, dan oleh biduri engkau sembuh. Kalau engkau sedang berbuat berat, memiliki masalah yang sangat luar biasa, datang kepada Tuhan. Marilah kepadaku, hai kami yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Datang pada Tuhan, Dia memuaskan. Arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan, mereka minta pertolongan kepadamu, dan tolonglah mereka dan kasihani mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk terus beraktivitas di sore hari ini. Dan juga kalau kita mau berdonasi ke Tapanuli Berduka, ya mari, ada nomor-nomor rekening dan juga nomor WA di situ yang bisa Anda hubungi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.